Bab 1119. Apa katamu? 2 jam. Ketika Yan Kun mendengar ini, dia hampir menyemburkan seteguk air, memegang segelas air, menatap Lin Yu dengan mata lebar, wajahnya tercengang, berpikir bahwa Lin Yu sedang berbicara gila. Ya, sepertinya saya sudah menebak cara membukanya. Lin Yu tersenyum, matanya berkedip cerah. Nak, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Yan Kun memandang Lin Yu dengan tatapan sinis dan aneh, dan berkata dengan santai, kamu seharusnya mendengar apa yang aku katakan barusan. Butuh waktu 39 hari bagi tuanku untuk membukanya. Kakakku menggunakan 46 seorang jenius membukanya. Sekarang kamu bilang kamu bisa membukanya dalam 2 jam. Apakah kamu menghina tuan dan saudaraku? Sebenarnya, tidak peduli berapa lama atau sesingkat apa, hanya perlu beberapa saat untuk membuka kotak ini, bukan? Lin Yu tersenyum dan mengguncang kotak di tangannya dan berkata, dengan kata lain, membukanya tergantung pada keberuntungan. Jika Anda menggunakan metode yang benar, Anda dapat segera membukanya. Jika metodenya salah, Anda tidak akan pernah membukanya. Saya tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikit pun kepada tuan dan saudara laki-laki Anda. Saya hanya merasa bahwa saya tersandung pada trik untuk membukanya. Paling-paling, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya beruntung. Wajah Yan Kun merosot setelah mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan dingin, oke, saya akan melihat betapa beruntungnya Anda. Saya akan mengatur waktu Anda sekarang. Berbicara tentang Yan Kun, dia mengeluarkan Nokia kuno yang dia bawa, dan teringat Lin Yu. Meskipun dia sudah tua sekarang, dia masih kompetitif, dan temperamennya seperti anak kecil. Melihat ini, Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum enggan, lalu terus menundukkan kepalanya untuk mempelajari kotak kayu di tangannya, meletakkan kotak kayu di bawah hidungnya dan menciumnya, lalu tersenyum. Chong Yan Kun berkata, senior. Tidak perlu waktu, saya mungkin tidak dapat membukanya dalam 2 jam. Saat dia berkata, dia menoleh dan berkata kepada Li Zenseng, saudara Li, Anda membantu saya pergi ke toko perangkat keras di sebelah untuk membeli sesuatu. Setelah dia memberitahu Li Zenseng apa yang harus dibeli, Li Zenseng mengangguk dan segera lari. Oke, nak, kurasa aku sudah bisa meledak, tapi aku tidak berharap kamu lebih baik dariku. Yan Kun mengangkat kepalanya dan berkata, bagaimana jika kamu tidak bisa membukanya? Jika saya tidak bisa membukanya, apa yang harus saya lakukan jika senior saya berkata? Lin Yu berkata sambil tersenyum. Sekarang, dengan cara ini, saya adalah orang yang selalu adil dan jujur, dan Xuan Gang, yang saya janjikan akan kalah dari Anda sekarang, pasti tidak akan memberi Anda apapun yang tersisa. Yan Kun memutar matanya dan berkata, dan saya tidak suka memanfaatkan orang lain. Saya akan mengatakannya dulu. Jika Anda menang, saya akan menggunakan semua misteri terkuat yang telah saya pelajari dalam beberapa dekade. Profesor koefisien untukmu. Ekspresi Lin Yu tiba-tiba terangkat ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dan hatinya cukup gelisah. Dia bertarung dengan Yan Kun barusan, dan yang paling mengejutkan adalah tubuh Yan Kun yang elegan dan aneh. Meskipun kecepatan Yan Kun tidak lambat, Yan Kun tidak lambat. Alasan mengapa Kun bisa melarikan diri dari serangannya yang cepat dan kejam bergantung pada serangkaian keterampilan fisik ini. Jika Yan Kun mengajari dia serangkaian teknik tubuh ini, ditambah dengan kecepatannya yang tak terkalahkan, maka efeknya akan lebih mengejutkan daripada Yan Kun saat digunakan pada saat itu. Bahkan Bu Cheng, Bai Rentu, Hu Qingfeng dan yang lainnya merasa sedikit tercengang ketika mendengar ini, dan mereka semua tahu bahwa Yan Kun sangat terampil, dan seni mendalam yang dia kuasai secara alami sangat kuat. Kondisi ini memang sangat menarik. Lin Yu tersenyum dan mengangguk, dan berkata, senior memang murah hati, tapi bagaimana jika saya kalah? Jika kamu kalah, kamu akan mengajariku seni surgawi yang baru saja kamu gunakan. Melihat bahwa Lin Yu telah dikenakan,
Yan Kun buru-buru berkata, selain itu, jika kamu menghancurkan senjataku, tentu saja kamu harus memberi aku sepotong kompensasi. Aku ingin pedang di tanganmu. Faktanya, dia lebih menginginkan pedang di tangan Lin Yu daripada sekte surgawi. Lagi pula, senjata yang bisa mematahkan kawat baja hitamnya pasti tidak sepele. Bapak. Kulit Bu Cheng berubah tiba-tiba ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia buru-buru mengingatkan Lin Yu, Anda tahu, pedang Jun murni ini adalah harta karun. Itu adalah nada yang paling dipuji Lin Yu. Bagaimana bisa dimenangkan oleh Yan Kun dengan begitu mudah? Selain itu, Lin Yu tidak pernah menyentuh kotak kayu kecil ini, dan sekarang dia bahkan belum mencobanya. Beraninya dia menjamin bahwa kotak kayu kecil ini akan dibuka. Lin Yu melambaikan tangannya dan memandang Yan Kun sambil tersenyum, Oke, senior, aku akan bertaruh denganmu. Senang. Yan Kun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa, lalu bertanya kepada Lin Yu tentang asal mula pedang Jun murni ini. Setelah dia mengetahui bahwa ini adalah pedang Jun murni di antara 10 pedang terkenal, dia tiba-tiba sangat bersemangat, berpikir sendiri kali ini sangat berharga. Itu sangat berharga. Segera, Li Zhensheng berlari kembali dengan barang-barang yang Lin Yu minta untuk dia beli, terengah-engah dan menyerahkannya kepada Lin Yu, dan berkata, Tuan, lihat, baiklah. Semua orang segera menjulurkan kepala mereka dan melihat ke tangan Li Zhensheng, dan menemukan bahwa apa yang dipegang Li Zhensheng di tangannya hanyalah sepotong kertas timah perak, tetapi tidak seperti kertas timah lainnya, kertas timah ini lebih tebal. Mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya, mereka tidak mengerti apa yang bisa dilakukan Lin Yu dengan benda ini. Ya, itu dia. Lin Yu tersenyum, mengambil kertas timah, memegang kertas timah di satu tangan dan kotak di tangan lainnya, dan berkata, tunggu sebentar, saya akan pergi ke laboratorium untuk menguji dan melihat apakah metode saya benar. Mendengar apa yang dia katakan, Yan Kun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa, dan berkata, Hai nak, ternyata kamu membujukku. Sepertinya kamu tidak tahu apakah kamu bisa membuka dengan cara ini. Oke, kamu pergi, aku akan memberikan kamu ingat waktunya, 2 jam, tidak, aku akan memberimu 1 jam lagi, dan orang-orang di provinsi mengatakan bahwa aku mengganggumu. Jika kamu tidak dapat membukanya dalam waktu 3 jam, maka pedangmu adalah milikku. Ketika Li Zhensheng mendengar ini, dia tidak bisa membantu tetapi tercengang. Ketika dia mengetahui bahwa Lin Yu benar-benar telah bertaruh dengan pedang Jun murni ini, ekspresinya berubah drastis. Dia buru-buru membujuk Lin Yu untuk beberapa kata, tetapi Lin Yu melambaikan tangannya padanya tanpa niat apapun. Begitu dia pindah, dia memasuki ruang dalam dengan kotak kayu dan kertas timah di tangannya, dan belajar dengan hati-hati sesuai dengan beberapa metode yang telah dia rencanakan. Yan Kun dan Li Zhensheng menunggu di aula. Karena khawatir dan cemas, Li Zhensheng terus berjalan mondar-mandir di aula. Dia merasa Lin Yu terlalu sembrono kali ini, bagaimana dia bisa mempertaruhkan pedang Chunjun. Waktu berlalu, tanpa sadar, setengah jam, tapi tetap tidak ada pergerakan di ruangan itu. Tunggu, aku akan tidur sebentar. Yan Kun berbaring di kursi, menguap dan berkata, ingatlah untuk meneleponku dalam 2,5 jam. Pada saat ini, pintu bagian dalam terbuka. Ekspresi Li Zhensheng terangkat, dan dia dengan penuh semangat menyapanya dan bertanya, Tuan, apakah Anda sudah membukanya?